Run. Langsung tanya ke aku aja. Resepnya. Resepnya itu sederhana. Oh, Mas. Ya, kan kita dalam hidup itu beribadah toh. Apapun tujuannya tetap harus beribadah. Nah, karena saya mempunyai profesi ini, maka tujuan saya di profesi ini adalah tetap beribadah. Oke. Jadi lillahi ta'ala ketika melakukan pekerjaan atau aktivitas ini. Run. Sate Cak Son. Oh, sate Cak Son. Mana itu yang mana? Halo, assalamualaikum smart people. Nah, hari ini aku ada di mana Pak ini Pak? Aku lupa ya. Ini di daerah Kalisuren, Kalisuren Tajur Halang, Bogor. Oke, saya tuh suka belibet antara Tajur Halang sama Kedung Kedung Halang ya. Ada daerah Kedung Halang. Ada Gedung Halang. Nah, itu suka kebalik-balik. Nah, kalau ini daerah Kalisuren di Tajur Halang, Bogor, Parung, dekat-dekat Bogor. Parung lah ya, Oh. dekat-dekat Parung. Oke, dekat-dekat Parung. Nah, kalau di episode sebelumnya sudah tahu kan ya, ada yang namanya Sate Son. Sate Cak Son. Oh, Sate Cak Son. Nah, itu yang benar. Oke. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang dengan pemiliknya langsung nih. Ternyata ganteng juga cuy. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Aku manggilnya Cak atau siapa nih? Lebih baik panggil Mas atau Cak. Pilih salah satu aja. Aku Mas aja ya. Oke, monggo. Oke. Kok monggo ya? Ini namanya Sate Cak Son, Cak Son. tapi kok ada monggo. Monggo nih biasanya orang Jawa. Nih aku pengen dengerin ceritanya nih gimana nih. Pertama saya memang orang Jawa Timur. Mhm. Jawa Timur kan identik biasanya umumnya memanggilnya Cak untuk Mas atau memang Mas sendiri. Oke. Dan saya di sini nih sebenarnya baru ya di menempati tempat ini dan usaha ini. Oh gitu. Nah sebelum ini Mas aktivitasnya apa nih Mas? Aktivitasnya sebenarnya saya itu kru film. Posisi kru atau jabatannya itu saya casting director. Oke, jadi dari casting director, Mas bukan beralih profesi kali ya, mencoba bidang baru. Bukan mencoba bidang baru, tapi menambah profesi sebenarnya. Jadi bukan pendapatan kalau orang bilang sampingan, tapi mencari peluang pendapatan baru. Betul. Ya, oke. Nih kan kalau nggak salah nih yang namanya dunia perfilman pada saat pandemi, apalagi awal-awal Maret lumayan berimbas nih. Apakah ada salah satu triggernya dari situ atau gimana nih Mas? Sampai akhirnya ada muncul sate ini. Sebenarnya dari awal-awal munculnya pandemi di bulan Maret ya kalau nggak salah itu kurang lebih bulan Maret itu justru saya mendapatkan pekerjaan untuk membuat dokumenter tentang corona. Tentang corona. Betul. Oke. Dokumenter tentang corona ini saya buat kurang lebih 1,5 bulan dari bulan Maret sampai dengan April 2020. Nah, dari situ setelah selesai penggarapan dari dokumenter corona itu ada lagi pekerjaan. Pekerjaan itu masih berupa syuting tapi iklan. Ada Itu masih boleh tuh buat syuting kayak gitu. Nah, boleh nggak bolehnya pada waktu itu
harus tetap menggunakan protap ya, atau protokol protokol kesehatan. yang sangat ketat banget. Jadi misal syutingnya itu hanya boleh ada 5 orang, krunya nggak boleh dari 10 orang, kemudian pemainnya itu harus Pakai juga bisa masker. menjaga, ya pokok gitu. Segala macam deh, pokoknya dari mulai pakai masker, rajin cuci tangan, segala Betul, macam semuanya diikutin. Dan itu teknis, misal harusnya syuting di sini, udah selesai, habis adegannya dia harus cabut ke tempat mana untuk nunggu lagi dipanggil. Dan yang ngeset ini juga orang-orangnya dikit banget. Nah sejak itu Ya alhamdulillah setelah mendapatkan honor dari pekerjaan tersebut, dan saya melihat kok corona ini tidak bisa diprediksi ya kapan berakhirnya. Maka saya harus memutuskan dan memutar otak untuk membuat profesi baru, yakni ini ya, sate Cakson. Nah, kenapa bernama sate Cakson? Karena nama saya sendiri, Wian Sonata, orang-orang biasa panggil Sona sebenarnya. Oke. Karena saya dari Jawa Timur, dan Jawa Timur identik memanggilnya dengan Cak, atau Mas itu Cak, berarti Cakson. Nah, sate sendiri sebenarnya itu ide dari anak saya yang paling kecil. Anak saya emang suka hobi sate atau? Dia hobi sate. Oke. Nah, waktu itu saya bilang ke anak saya, "Dek, kita jualan apa?" "Sate aja, Pak." "Ya udah, sate." Karena aku suka sate. Ya mungkin kayak gitu ya. Karena aku suka sate dan seperti itu, makanya langsung kita buat sate gitu. Nah, ini kan buat teman-teman ya. Ini sate ya. Satenya itu low fat karena dia sama sekali nggak pakai lemak, ya kan? Jadi mau sate ayamnya, mau sate sapi ataupun kambingnya itu nggak pakai lemak. Dan uniknya lagi, ini yang sate sapi itu satenya seperti sate Marangi ya, dibumbuin dulu ya Mas ya. Nah, sebelum akhirnya jadi nih 3 menu ini, asal muasalnya tuh gimana sih Mas sampai kan kalau tadi kan triggernya emang anak minta bikin sate aja deh Pak, gitu kan. Nah setelah itu trial and error dulu nih bikin sate, atau kemungkinan udah ada bakat-bakat terkependam yang biasanya suka masak gitu. Trial and error itu harus, istilahnya bahasa sederhananya atau bahasa kerennya itu riset. Itu pasti. Nggak ucuk-ucuk, saya punya keinginan, langsung saya buat, langsung saya jualan, nggak bisa. Karena semuanya itu harus by proses. Tetap saya mengikuti proses itu. Trial pertama gagal, trial kedua gagal, sampai satu hari daging itu salah masak gitu, menjadi busuk. Masya Allah. Berapa kali itu, ya, berapa kilo tuh, akhirnya tidak saya buang sebenarnya daging itu, tapi saya pendem. Kenapa dipendem? Kenapa? Berbagi sedekah lah. Karena ada makhluk hidup di dalam tanah itu. Ya, ada mikroorganisme di dalam. Bagi-bagilah. Maaf aja bahwasanya bagi-baginya dalam bentuk ini. Tapi paling enggak sembarangan dibungkus plastik kemudian dibuang tempat sampah, enggak. Sama sekali. Apapun bagi saya, kalau seandainya saya mau ngebuang, saya tidak langsung buang. Tapi saya niatkan, saya buang, saya pendem ya. Keduk dulu, saya pendem, saya niatin buat mereka yang di tanah itu untuk mereka makan. Itu salah satunya juga bisa membantu tanah menjadi baik ya. Jadi subur. Jadi subur. Kan. Itu sih. Oke. Ada sampai 5 kali lebih lah ya trial and error, harusnya yang terakhir itu loh ini pegang. Oke. Saya harus memberikan kayak nyoba ya tetangga kiri kanan. Saya coba dulu tetangga kiri kanan, coba dulu, kemudian
kawan yang jauh, coba dulu. Ada 10. Baru akhirnya ketemu resep yang klop, kualitas barang juga yang oke, bahan komposisi produksi yang oke. Itu berulang kali dulu ya? Berulang kali dulu, nggak bisa 1, 2, 3, berulang kali itu. Memang harus mengeluarkan duit, atau harus mengeluarkan modal dulu. Harus mengeluarkan modal, effort juga. Betul. Tapi yang tadi yang serunya, sedekahnya, ingat ya, kita nggak sedekah itu nggak harus sama manusia, ya kan Mas ya. Yang namanya sedekah itu kita bisa dengan semua makhluk hidup, dan mikroorganisme itu juga termasuk makhluk hidup. Makanya kalau Mas Wian tadi, kalaupun busuk, daripada dibuang ke tempat sampah, lebih baik dia menggali lahan di sekitar rumahnya, ditanam di situ. Efeknya apa? Lahannya jadi subur, dia juga ikutan bersedekah dengan alam. Gitu ya Mas ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, dari situ akhirnya bukalah itu yang namanya sate Cak Son ini. Bukalah sate Cak Son. Ada resep lain nggak sih Mas buat akhirnya bertahan? Itu kan berarti mungkin baru buka sekitar bulan April atau Mei? Enggak. Bulan apa nih? Setelah 2 Lebaran bulan, atau? Sesudah Lebaran, kurang lebih 2 bulan lah. Oh, Masih baru. masih baru. Masih baru. Tapi udah happening banget. Tetapi mohon maaf, sudah happening karena yang beli itu dari semua kalangan, dari yang biasa aja sampai yang biasa keluar di layar kaca atau di layar perak lah, gitu-gitu. Iya loh, saya kaget. Kan awalnya saya nyobain nih, dibawain sama suami waktu itu. Gitu kan, wah ini enak nih gitu kan. Dan emang beneran enak, nggak peres gue ngomongnya. Terus abis gitu saya ngelihat, lah kok ternyata gitu kan, nggak cuma saya aja yang bilang enak, para yang di layar kaca itu juga ikutan bilang enak. Gitu. Nah, gini Mas, selama mungkin 2 bulan 3 bulan ini jalan gitu kan, ada nggak sih Mas suka dukanya dari mungkin yang tadinya Mas biasa sebagai casting director itu kan mendirect orang ya, sekarang mendirect sate nih. Suka dukanya apa dia? Suka dukanya, sukanya pasti ketika rame ya, rame pembeli itu pasti. Kemudian karena sudah membludak, kalau saya bilang memang membludak, karena ketika ada yang pesen harus antri urutan keberapa. Masya Allah. Seperti itu. Dan dukanya adalah ketika tidak bisa melayani atau memberi servis yang baik. Bukan yang baik, maksudnya beli sekarang dan kehabisan, itu dukanya seperti itu. Mengecewakan customer. Maaf ya sudah saya habis, besok ya Pak saya lapar apalah gitu. Itu kemudian nggak enak. Kemudian dalam 1 hari itu pasti ada pembeli ya. Nggak itu 1, misal 2 porsi atau 3 porsi, itu dalam 1 hari pasti ada yang beli. Selain orang yang pesen. Oke. Gitu. Nah, kedepannya nih gitu kan, sate Cak Son ini mau dibawa kemana? Kayak lagu. Oke. Insya Allah sate Cak Son akan dikembangkan menjadi frozen sate. Oke. Berarti buat teman-teman di luar daerah Jabodetabek bisa order dong nanti. Bisa order. Dan bagi yang belum pernah merasakan sate Cak Son, saya dengan adanya frozen sate ini bisa menjangkau yang memang benar-benar pingin sate Cak Son. Jadi nggak harus di Jadi nggak usah ngelihat di medsos aja ya, ini enak tapi aku nggak bisa beli karena jauh gitu. Betul, kan ya. Betul. Jadi misal bisa di order di misal orangnya di mana, di daerah Bekasi, ya bisa di order dengan adanya sate frozen itu.
Oke, di Bandung pun masih bisa di ya, mana hapus aja. satu. Oke. Nah, kalau untuk sementara nih saat ini sebelum ada yang sate frozen itu keluar, bisa diorder di mana sih, Mas? Oke, untuk sementara bisa diorder di provider ojek online ya, GoFood. Oke. Pesen aja atau ketik aja sate Cak Son. Oke. Ada tuh ya. Ada. Kalau untuk satunya lagi belum daftar. Kompetitor satunya lagi belum daftar. Ini aja GoFood aja, Ini Mas aja udah keteteran. Saya udah keteteran. Kadang kalau ada kerjaan syuting gitu, bro, ada waktu nggak? Kapan? Gini tanggal sekian. Kayaknya gue nggak bisa deh, gitu-gitulah. Karena udah kayak gini. Selain GoFood ada nomor mungkin Mas yang kalau saya mau pesen dia dikirim ke rumah atau? Bisa. Ke mana nih? Ke nomor berapa? Ke 0812 8101 3893. Oke. Atau 0813 1143 4880. Oke, nanti ada di description box, sekaligus juga ada di sini ya. Kalau mau telepon aja atau nggak WhatsApp buat order. Nah, berarti kalau tadi Mas Wian sempat bilang kalau seandainya Mas Wian syuting ini agak kerepotan nih untuk produksi. Berarti yang handle beneran Mas Wian dan istri aja? Ya, yang menghandle memang keluarga ya. Saya, istri sama ibu. Bertiga lah yang menghandle. Nah, karena nanti akan ada pengembangan ya mau nggak mau akan nambah kuota untuk menghandle. Insya Allah dimudahkan. Amin. Nah, Mas, ini kan boleh nggak share sedikit nih resep-resepnya, tips-tipsnya untuk menghasilkan sate yang empuk dan enak. Kalau aku tadi makan tuh, Masya Allah, enak banget, empuk banget, juicy-nya dapet. Nggak sih daging sapi, nggak sih daging ayam. Juicy-nya tetap dapet, si rasa ayam sama si dagingnya juga tetap keluar. Jadi nggak bumbu aja gitu kan, kita makan cuma bumbu tapi keberasa oh ini kita makan sapi, ini daging sapi nih gitu, oh, kita makan daging ayam nih gitu. Boleh nggak di-share resepnya? Ini malaknya bener-bener ya sampai minta resep gue. Resepnya tuh sederhana. Mas. Ya, kan kita dalam hidup itu beribadah toh. Apapun tujuannya tetap harus beribadah. Nah, karena saya mempunyai profesi ini, maka tujuan saya di profesi ini adalah tetap beribadah. Jadi lillahi ta'ala ketika melakukan pekerjaan atau aktivitas ini. Sederhana kok sebenarnya. Apa tuh Mas? Penasaran. Namanya berusaha, namanya beribadah. Berarti kan kita harus suci tuh. Iya. Wudhu aja dulu. Oke, terus mau sholat ya kayak. Iya, mau beribadah kan? Ibadah kan itu harus suci. Sederhana untuk suci itu apa? Ya wudhu. Ada lagi? Habis wudhu, sederhananya biasanya saya melaksanakan sholat wudhu dan sholat tobat. Itu aja? Itu. Serius? Sunnah itu aja. Jadi lillahi ta'ala, kitanya kondisinya bersih gitu ya. Jadi emang niat kalau mau buat ibadah ya. Jadi sebelum menyentuh pekerjaan tersebut ya memang kan itu udah beribadah nih. Nah, kita mempunyai media yang namanya sate itu sendiri. Nah, sebelum menyentuh itu, anggap aja sebelum menyentuh itu kita harus bersih dulu lah. Kita mensucikan diri kita sendiri ya. Membersihkan diri kita dulu, menyentuh itu, insya Allah itu juga menjadi bersih juga. Dan ketika si pembeli juga membeli, insya Allah ikut bersih juga dan ikut berkah juga. Gitu ternyata resepnya gampang, tapi kayaknya kita nggak kepikiran ya buat ngelakuin itu. Even di pekerjaan kita sekalipun, even di pekerjaan yang sesimpel apapun. Ini kalau ngelihat Mas Wian
kan udah fokus nih bahwa yang namanya mengerjakan sesuatu itu harus niatan untuk ibadah gitu ya. Mas, kalau ke depannya misal gitu kan, dimungkinkan nggak sih kalau seandainya ada teman-teman di luar sana yang berminat untuk membuka franchise? Mas, ada rencana nggak sih? Kan tadi udah Frozen udah nih gitu kan. Rencana ke depan apakah ada mau bikin franchise? Karena saking happeningnya ya, saya nanya ini karena saking happeningnya si sate ini, makanya saya tanya apa mau bikin franchise. Oke. Aku tunggu sih. Saya tidak boleh pelit ya. Prinsipnya saya tidak boleh pelit kepada siapapun yang ingin membuka usaha dengan jalan baik. Saya akan berikan ilmu tersebut dengan catatan ini menjadi franchise nantinya. Dan itu pasti. Dan saya sedang menuju ke arah situ. Di samping juga Frozen satenya, juga franchise-nya juga. Oke, seperti ditunggu ya Mas ya. Itu pasti. Kita tunggu ya. Terus jangan lupa buat teman-teman semua order satenya, cobain deh, nggak akan nyesel sekali. Nah, buat teman-teman di luar sana, kali ini bincang-bincang kali ini nggak berat tapi cukup mendalam. Karena bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya dari profesi yang satu kita berubah menjadi profesi yang lain. Padahal di hidup kita sendiri, kita ini masing-masing berperan. Ada kalanya kita berperan sebagai ibu atau ayah. Ada kalanya kita berperan sebagai pelaku usaha. Ada kalanya kita berperan juga sebagai karyawan. Nah, kalau saya lihat, Mas Wian ini bisa mengolah yang namanya ketidakmungkinan, terus kekurangan ataupun advisory question itu apa ya? Ya, pokoknya itu. Ya, pokoknya itu. Bagaimana mengubah sesuatu menjadi peluang? Bagaimana mengubah suatu kondisi yang tidak mengenakan menjadi sebuah peluang buat diri sendiri maupun orang di lingkungan sekitarnya dan orang banyak. Dan kuncinya Mas Wian, tadi kita bersuci dulu sama mau kalaupun kondisinya ada yang nggak enak tetap bersedekah ya. Mau kita lagi kesusahan, justru pas lagi kesusahan ya Mas Wian, lagi kesusahan, lagi kasarnya tadi waktu pas trial and error, waktu mengadakan riset itu benar-benar susah, tiba-tiba dagingnya nggak bisa kepake dan bersedekah, bukan dibuang tapi bersedekah. Sedekahnya sama siapa? Makhluknya Allah. Makhluknya Allah siapa? Nggak cuma manusia tapi mikroorganisme yang ada di bawah tanah. Nah, selain itu juga tadi ada bismillah juga sama sholat wudhu yang kita kadang-kadang sholat wudhu dan sholat tobat itu yang jarang kadang-kadang orang melakukan gitu ya. Saya rasa bincang-bincangnya makasih nih Mas buat resepnya, buat pengalaman hidupnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Amin. Usahanya semakin berkah, Amin. semakin bisa memakmurkan umat. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.